Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahida Ramadan. Dengan NIM 33322100055 dari kelas 1A akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi kimia dasar elektrokimia poin 1 sampai 8. Yang pertama adalah definisi elektrokimia. Elektrokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara energi listrik dan proses reaksi kimia. Yang kedua, sel elektrokimia. Sel elektrokimia terdapat dua hal. Yang pertama, ini adalah nomor pertama, sel volta atau sel galvani. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia dari reaksi redoks spontan atau reaksi yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Reaksi redoks spontan dapat diubah untuk digunakan sebagai sumber listrik. Sel volta terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda Zn dan katoda Cu. Sel volta anoda bermuatan negatif dan sel volta katoda bermuatan positif. Anoda merupakan elektroda yang terjadi saat reaksi oksidasi terjadinya reaksi reduksi elektroda disebut dengan katoda. Prinsip kerja dari sel volta adalah dengan pemisahan dua bagian reaksi redoks, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Elektroda yang mengalami oksidasi akan menjadi Zn2+ yang masuk ke dalam larutan. Reduksi elektron yang terlepas ditangkap Cu2+ dari larutan sehingga terbentuk endapan. Dan contoh oksidasi adalah yang A, Zn Zn2+ Aq plus 2E, dan reduksi B, Cu2+ Aq plus 2E min CuS. Anoda dan katoda akan dicelupkan dalam suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion, sehingga menjadi konduktor elektrolit. Kemudian dihubungkan dengan peralatan laboratorium atau jembatan garam di sirkuit luar. Selain itu, ternyata sel volta juga dapat dibuat dari bahan-bahan yang sederhana yang terdapat sebagai baterai garam dapur atau NaCl, atau disebut juga baterai seng udara. Dua jenis logam yang berbeda yang dimasukkan ke dalam larutan elektrolit akan didapatkan sebuah baterai. Di sini ada contoh untuk gambaran proses terjadinya reaksi. Elektron mengalir dari anoda ke katoda seperti contoh di sini. Adapun susunan sel volta di atas dinyatakan sebagai notasi singkat atau notasi sel. ZNS garis miring Zn2 plus Aq adalah reaksi di anoda, CO2 plus Aq garis miring CuS adalah reaksi di katoda. E adalah potensial elektroda dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Potensial sel volta dapat ditentukan menggunakan voltmeter atau dihitung berdasarkan data potensial elektroda standar. Di sini terdapat penulisan sel volta. Penulisan notasi sel volta. Penulisan notasi sel volta mengikuti konvensi umum sebagai berikut. Yang pertama, komponen-komponen pada kompartemen anoda atau setengah sel oksidasi ditulis pada bagian kiri, sedangkan komponen-komponen pada kompartemen katoda atau setengah sel reduksi ditulis pada bagian kanan. Yang kedua, tanda dua garis vertikal seperti ini melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Ya,
Yang ketiga, tanda satu garis vertikal seperti ini melambangkan batas fase antara komponen dengan fase berbeda. Sebagai contoh, seperti ini, NES, garis vertikal 1, Ni2 plus IQ mengindikasikan bahwa Ni padat berbeda fase dengan larutan Ni2 plus. Tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Sebagai contoh, suatu sel volta dengan ada CO dan katoda inert PT, di mana terjadi oksidasi CO menjadi CO2+, dan reduksi Fe3+, menjadi Fe2+. Dinotasikan sebagai berikut. Bisa dilihat contoh notasi sel volta ini. Dan jika diperlukan, konsentrasi dari komponen-komponen terlalu ditulis dalam tanda kurung. Sebagai contoh, jika konsentrasi dari larutan Zn2+ dan CO2+ adalah keduanya, maka dituliskan sebagai berikut. Sebagaimana contoh di bawah ini. Nah, dari sel elektrokimia, ini adalah yang kedua setelah sel volta. Yang kedua adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia, di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katode dan kutub positif ke anode sehingga terjadi overpotential yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katode ke anode. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode dan teroksidasi. Secara umum, sel elektrolisis tersusun dari yang pertama sumber listrik yang menyuplai arus searah atau DC, misalnya baterai. Yang kedua anode, yaitu elektrode, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang ketiga katode, yaitu elektrode tempat terjadi reaksi reduksi. Yang keempat elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Yang kelima, sel elektrolisis tidak memerlukan jembatan garam seperti halnya sel volta. Elektrode yang digunakan dapat berupa elektrode inert seperti platina atau grafit yang tidak teroksidasi atau tereduksi dalam sel. Proses elektrolisis dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju katode. Akibatnya, ion-ion positif Na+ dalam lelehan NaCl akan tertarik ke katode dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na yang netral. Sementara itu, ion-ion negatif Cl- dalam lelehan akan tertarik ke anode di kutub positif. Ion-ion Cl- akan teroksidasi menjadi gas Cl yang netral dengan melepas elektron. Elektron tersebut kemudian dialirkan anode dan diteruskan ke kutub positif sehingga ke kutub positif sumber tegangan listrik. Jadi, reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis lelehan NaCl dapat ditulis sebagaimana berikut. Bisa dilihat sel elektrolisis lelehan NaCl. Pada reaksi elektrolisis secara umum, elektrolisis lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air, kation akan direduksi dari katode dan anion akan dioksidasi di anoda. Sebagai contoh, pada elektrolisis lelehan MgBr2, ion Mg2+ akan tereduksi di katode dan membentuk logam Mg, dan ion Br- akan teroksidasi di anoda membentuk gas Br.
Ya, mohon maaf, bisa diulangi. Pada reaksi elektrolisis secara umum, elektrolisis valens senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air, kation akan direduksi di katode dan anion akan dioksidasi di anoda. Sebagai contoh, pada elektrolisis lelehan MgBr2, ion Mg2+ akan tereduksi di katode membentuk logam Mg, dan ion Br- akan teroksidasi di anoda membentuk gas Br2. Aplikasi ini adalah bagian aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan ataupun bisa dikatakan dalam industri. Yang pertama, cara kerja sel elektrolisis digunakan untuk metode pembuatan gas oksigen, hidrogen, atau gas klorin dalam kehidupan. Yang kedua, digunakan pada proses penyepuhan logam menggunakan logam mulia seperti emas, perak, atau nikel. Yang ketiga, dimanfaatkan untuk proses pemurnian logam kotor, yang mana logam kotor diletakkan di anoda, logam murni ditempatkan di katoda. Yang keempat adalah untuk pembuatan beberapa bahan kimia. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Contoh, pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis olehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Ini adalah bagian komponen sel elektrokimia. Yang pertama adalah jembatan garam. Jembatan garam dipasang sebagai penghubung antara dua tabung yang berisi larutan pada sel volta. Fungsi jembatan garam adalah untuk menetralkan muatan pada larutan. Pada anoda akan terbentuk banyak elektron, sehingga akan bermuatan negatif, dan di katode akan bermuatan positif. Sehingga untuk menetralkan muatan, keduanya dipasang jembatan garam. Yang kedua, sumber listrik luar. Sumber listrik berfungsi sebagai penghasil arus listrik dalam sel elektrolisis, contohnya baterai. Sumber listrik diperlukan karena pada sel elektrolisis reaksi yang terjadi tidak spontan. Yang ketiga, elektroda. Dua buah elektroda dicelupkan ke dalam elektrolit yang terlibat dalam reaksi atau yang mengemban muatan listrik. Anode adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katode adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang keempat, voltmeter. Komponen ini yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kelima, elektrolit. Fungsi elektrolit sebagai zat yang dapat menghantarkan listrik. Di sini ada hukum Faraday. Pada dasarnya, hukum Faraday memprediksi bagaimana suatu medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menimbulkan gaya gerak listrik atau fenomena induksi elektromagnetik. Hukum Faraday terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum Faraday 1 dan 2. Agar lebih jelas, di sini ada rumus hukum Faraday. Hukum Faraday yang pertama. Hukum Faraday 1 berbunyi massa zat yang dihasilkan atau W pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik Q yang digunakan. Secara sistematis, hukum Faraday 1 dapat disimpulkan dengan persamaan berikut. Yang mana keterangannya adalah W sama dengan massa zat Q muatan listrik dalam elektron, jumlah muatan listrik yang dipakai atas dengan Q sama dengan hasil kali antara kuat arus listrik I atas dengan I dan selang waktu T secara sistematis. Nah, di sini ada persamaannya. Bisa dikatakan yang mana secara sistematis adalah Q sama dengan I kali T. Keterangan I adalah arus listrik atau ampere, T adalah waktu atau detik. Dengan kata lain, persamaan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah hukum Faraday yang kedua.
Hukum Faraday yang kedua berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Secara sistematis, hukum Faraday dapat disimpulkan dengan persamaan berikut, yang mana keterangannya adalah W sama dengan massa zat ME adalah massa ekivalen zat adalah massa atom relatif, atau AR dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya, atau muatan ion. Secara sistematis, maka Me sama dengan AL atau bilog atau muatan ion. Baik, sekian presentasi dari saya tentang elektrokimia dari poin 1 sampai 8. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.